Halo semua, kembali lagi di video saya di channel saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan Recycle View kita, dimana sebelumnya kita sudah membuat sebuah adapter. Di video ketiga kali ini kita akan coba mengimplementasikan ke dalam kelas utamanya, serta kita akan membuat kelas baru ya, untuk bisa menampung value dari setelah kita mengklik sebuah item tertentu di dalam recycle view-nya. Nah, maka setelah kita udah berhasil membuat adapternya, sekarang kita akan masuk ke dalam main activity-nya, dimana main activity-nya kita masih kosong ya, seperti ini. Nah, yang pertama kita akan coba mendeklarasikan dulu dari recycle view-nya ya. Kita pakai let init var, misalkan recycle view heroes, itu nama variabelnya. Kemudian jangan lupa jenis dari komponen view-nya adalah recycle view, dan kita tampung juga release-nya ya, gitu. Release-nya ke dalam bentuk release, di mana isi dari release-nya adalah model objek yang isinya udah punya kelas namanya hero gitu. Nah, di sini kita coba deklarasiin dulu pakai find view by ID setiap komponen yang ada di kelas utama. Kebetulan memang cuma satu gitu ya, yaitu find view by ID RV heroes. Kemudian jangan lupa recycle view-nya kita bisa set has fixed size true gitu ya. Set has, masih ada nggak ya? Set has fixed size. Oke, kita set true gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ngambil si data source-nya ke dalam recycle view-nya gitu, di mana kita bisa add all collection get list hero-nya gitu, get list of hero gitu ya. Get list hero-nya oke, belum ya. Oke, tapi setidaknya kita pasang dulu si get list of hero. Terus nanti kita bisa pasang sebuah method untuk bisa menampilkan si recycle listnya ya. Oke, kita bikin dua metode ini nanti di luar onCreate ini ya. Yuk, kita bisa bikin dulu get list of hero-nya gitu. Oke, di sini kita bikin metode baru, private function, dan nama metodenya adalah get list hero. Bentuknya adalah release. Kemudian nama dari kelasnya dimasukkan. Jangan lupa di return nanti ya. Dan apa yang mau kita return kan dia listnya. Nah, apa sih yang mau kita buat di sini itu adalah konten dari setiap resource array yang tadi udah dipasang di dalam string ya gitu. Jadi pertama, misal kita tampung dulu ke variabel lokal data name. Nah, di sini kita tambahin resource get string array. Kenapa resource ya? Karena dapatnya di folder res, stringnya adanya di sana. Dan tadi kan bentuknya array ya. Nah, maka di sini kita tinggal panggil nih array of dari data name gitu. Nah, ini yang tadi ada di dalam values ini ya, value string ini gitu. Data name, data description, sama data foto. Kita tampung array listnya ke dalam get list hero sebagai implementasi dari konten value-nya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman dapat data ini dari database ataupun dari API, ya bagian inilah yang kemudian nanti bisa diubah gitu ya. Yang kedua, data description resource.get string array. Nah, kemudian ID-nya adalah r.array.data description. Kemudian ada file. Yang ketiga adalah foto ya, data foto gitu. Kemudian kita panggil
resource-nya pakai, nah ini bukan pakai get string array gitu ya, karena dia image dan bentuknya adalah integer, maka kita ganti menjadi on type array agar tipe array yang bentuknya integer ini kita bisa ambil. Nah udah, tinggal variable listnya kita tampung gitu kan ke dalam sebuah bentuk array list yang isinya hero. Nah oke. Habis itu kita akan coba looping ya. Kita coba looping si pemanggilannya. Kita looping i sesuai dengan data name oke. Dot, nah ini kemudian kita pasang si hero nya, nama objeknya hero, kemudian kelasnya hero, kemudian value nya deh kita panggil satu-satu. Pertama data name ke i gitu, artinya kita ambil satu persatu sesuai posisi datanya ya. Dan terakhir adalah data foto gitu, dot get resource id. Nah di sini sama i juga, namun ya karena dia reindex kita pakai -1. Kemudian kita panggil list hero dot add, kita add-kan si objek dari hero nya ya ke dalam list, kemudian di return deh si list hero nya. Jadi kita tampung sekali lagi setiap value yang ada di dalam string array ke dalam variable lokal, kemudian setiap variable lokal ini nanti dimasukin ke dalam parameter kelas hero, dimasukin ke objeknya kita tampung di dalam listnya. Nah maka get list of hero ini udah terisi. Nah selanjutnya adalah kita bikin coding untuk show recycle listnya gitu kan. Nah kita bikin coding untuk melakukan show recycle list. Oke, kita bikin function dulu nih untuk memunculkan recycle listnya ke layar ya. Oke, seperti ini. Nah kita akan memunculkan instansiasi dari adapter di mana kita melewatkan data source melalui ini menggunakan lambda juga gitu ya. Expressionnya seperti ini. Kita panggil dulu list hero adapter, tipe adapter, list hero adapter, kemudian list, nah ini lambdanya. Kemudian kita akan tampilkan show selected hero data. Ini tentunya masih kosong karena metodenya belum ada. Cuman di sini tuh fungsi lambdanya adalah bagaimana nanti ketika kita diklik kita bisa pindah halaman dan di select gitu ya. Kemudian kita panggil interface-nya nih sekarang untuk list hero adapter dot set on click set on item click callback. Nah jadi cara untuk kemudian kita melakukan pengetikan itu nanti kita bisa pakai set on item click callback ya. Nanti kita bisa pasang di sana. Namun ini nih karena kita fungsi sekarang mau munculin dulu ke layar, maka kita tinggal deklarasikan layout manager recycle view-nya. Layout manager sama dengan linear layout manager this gitu. Habis itu tampilkan adapternya di mana yang udah kita buat itu bisa terkoneksikan dengan recycle view gitu. Caranya adalah panggil adapternya, kemudian panggil list hero adapter yang tadi udah kita buat. Habis itu udah deh, kita bisa deklarasikan juga set hash fix-nya di sini menjadi true juga gitu. Oke. Nah, ini untuk
kita bisa nampilin si show recycle listnya gitu. Nah sebetulnya udah selesai, hanya untuk menampilkan saja sampai di sini udah cukup gitu. Namun sekarang gimana caranya kita bisa melakukan perpindahan halaman gitu kan ya ke halaman setelahnya gitu ya. Nah maka kita akan coba bikin dulu activity baru namanya detail activity di sini, new activity, kemudian empty view activity. Kita kasih namanya detail activity. Nah ini activity detail, di mana nanti kita akan coba customisasi gitu ya. Namun kita bikin aja dulu activity detailnya kosongan seperti ini gitu. Oke, kita kembali ke main activity. Nah baru deh di sini kita bisa bikin aksi untuk melakukan perpindahan halaman ya ketika sudah dimunculkan ke layar. Nah di sini kita bisa klik si adapter list tertentunya menggunakan ekspresi lambda yang sudah kita buat. Kita bikin metode baru namanya show selected hero yang tadi dengan parameter data gitu ya. Objeknya hero, nama kelasnya hero. Kemudian kita bisa pasang val intent sama dengan intent. Ini untuk kita bisa pindah halaman ke detail activity. Jangan lupa nanti kita bisa pasang put extra ya untuk pindah halamannya gitu ya. Intent put extra hero object, misalkan ini biar lebih spesifik, kita ganti static value-nya dengan huruf besar semua, dan nanti kita bisa pindah activity dengan memanggil start activity object intentnya kita panggil. Oke, nah karena show selected-nya udah terimplementasi, maka di dalam show recycle reselected hero ini juga sudah terpanggil gitu ya, karena di sini kita udah mendeklarasikan si ketika list hero itu diklik maka show selected hero ini ada di sini. Nah baru deh kita eksekusi nih ketika dikliknya ya. Di sini kita bisa pasang set on item klik callback gitu ya. Item klik callback. Nah ini mungkin belum kepanggil, kita coba deklarasikan di dalam adapternya nanti gitu ya, karena kita akan coba menghubungkan juga dengan adapternya nanti gitu. Oke. Nah sambil kita coba tahan dulu, kita kembali dulu ke adapter gitu. Nah di sini kita akan menambahkan atau melanjutkan clickable-nya ya, yang tadi udah sempat kita coba buat gitu ya. Nah maka kita akan tambahkan ada private let init var. Kemudian nah di sini bisa dipasang nih on item click callback gitu. Nah karena fungsinya adanya di adapter, tidak bisa ada di dalam main activity. Jadi di dalam main activity itu kita benar-benar hanya memanggil metode buatan kita saja yang udah kita deklarasikan di sini, yaitu on item callback yang jenisnya adalah callback. Jangan lupa diimport gitu ya si on item si callbacknya gitu ya. Oke, jadi di sini private let init var on item klik callback. Nah jenisnya adalah on item klik callback. Nah ini adalah
tipe data buatan kita gitu ya, yang nantinya akan terhubung di kelas utamanya. On item click callback gitu. Nah, kita langsung bisa pasang interface nih di dalam adapter ini gitu. Kita bisa pasang di atas on create view holder ini sebuah function yang isinya yang tadi on item click callback. Nah, itu semacam kita bikin interface untuk memanggil on item callback yang on item click callback yang tadi mau kita eksekusi. Nah, di sini ini sama metodenya on item click callback, dan isi yang ada di sininya adalah on item click callback juga gitu. Oke, kita udah bikin interface-nya. Nah, tinggal dideklarasiin aja si on item click callback ini adalah metode lokal yang ada di sini, yaitu on item click callback. Oke. Nah, udah, kemudian tadi dari sisi on create view holder kita udah bikin variable lokal, view udah, binding holder juga udah. Kemudian nah di sini nih, karena kita udah bikin list view holder juga, kita bikin penanda untuk mengoverriding get item count. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa isi langsung dengan jenis integer, isinya langsung aja kita simplifikasi, yaitu list hero.size. Nah, ini untuk mengetahui berapa banyak sih value yang ada gitu ya di dalam array list kita, dan kita bisa nandain di posisi berapa. Terakhir adalah kita implement nih interface yang tadi on item click callback tadi ya, yang isinya adalah function ketika on item click dilakukan, maka data yang akan dikirimkan di klik tersebut adalah hero gitu. Oke. Nah, di sini udah. Habis itu ketika itemnya diklik, nah ini kita bisa tambahin nih holder dot item view dot set on click listener. Nah, di sini langsung tuh using interface-nya di sini dipanggilnya, yaitu on item click callback, on item click list hero. Kemudian kita punya adapter position-nya ya gitu ya, atau kita bisa langsung panggil aja sesuai parameter yang ada di sini ya, yaitu position gitu. Oke. Ini di adapter sudah, ini typo gitu. Ini juga typo on item. Oke, di adapternya udah selesai nih melakukan aksi pendetailan dari item callback. Nah, sekarang kita kembali lagi ke main activity gitu ya. Nah, di main activity ini kita punya set on item click callback gitu ya tadi. Nah, karena di dalam adapternya sudah dideklarasikan, maka di sini kita bisa tinggal kita panggil ya, harusnya udah ada. Nah, sekarang udah ada set on item click callback buatan kita tadi gitu ya. Nah, di sini kita tinggal pasang parameter-parameter yang mau kita ambil nih sesuai dari yang udah kita buat tadi. Kita punya list hero adapter on item callback, kemudian kurung buka tutup, kemudian kita overriding si on item click data hero-nya. Kan tadi kita udah bikin interface tuh. Interface kan cuman hanya mendaftarkan nama metodenya doang, tapi nggak ada isinya. Nah, si isinya adalah show selected hero data gitu ya. Kemudian di sini udah ada show selected hero data juga gitu yang di atasnya. Jadi
Ini untuk ngekliknya, ini untuk menampilkan di layarnya. Oke, sampai sini sudah cukup ya di bagian kelas utamanya. Kita bisa running, habis itu kita tinggal ngedetailin halaman detailnya. Namun kita coba running dulu, harusnya ini sudah bisa muncul dulu data listnya ya gitu. Kita coba dulu. Oke, item row-nya ya, item row hero. Oke, kita problem solving dulu ya rekan-rekan. Jadi linking failed gitu ya, dimana di sininya sampel avatarnya. Nah sebetulnya ini nggak usah ada ini juga nggak apa-apa, karena ini kan hanya untuk ngecek doang. Intinya mah wadahnya kita udah siap lah ya gitu. Wadahnya udah siap. Oke, kita running. Kotlin compile daemon. Oke, ada satu file di sini. Oke. Kita coba. Oke, ini ada yang kurang ya, list positionnya, yaitu kurung buka siku ditambah kurung tutup siku gitu. Oke, nice. Sudah muncul ya hasil dari recycle view-nya gitu kan. Nah di sini value-nya udah muncul semua, dan ini udah sesuai ya. Ahmad Dahlan, Ahmad Yani, Sutomo, ini konten deskripsinya juga Sutomo, fotonya udah tepat, Gatot Subroto, Ki Dewantoro, Muhammad Hatta, Sudirman, Soekarno, sampai Supomo gitu ya. Ada 9 value list gitu. Kemudian tadi kliknya juga ya udah kita melakukan aksi dan harusnya udah bisa pindah halaman. Nah, namun halaman setelahnya masih kosong, tapi si value-nya udah bisa kita dapatkan. Nah, maka terakhir di video setelah ini yang akan saya eksekusi adalah bagian detail activity-nya nih yang masih kosong, dimana bridging-nya adalah yang tadi gitu ya. Ketika si list hero adapternya kita lakukan klik dan ditampilkanlah harapannya selected hero ini ya menggunakan value put extra. Nah, bagaimana kita bisa menampung put extra ini ke dalam detail activity, itulah yang akan dibahas di video terakhir mengenai pembuatan dari recycle view. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Hatur nuhun. Sekali lagi rekan-rekan masih standby untuk melanjutkan video saya ini ke bagian yang terakhir. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun.